Oke, mohon maaf Pak Yitno telat. Ini tadi barusan ngecek mencari sejarah kampus kita yang di SGN Trunojoyo bulan tanggal 19 dipakai untuk kegiatan. Jadi mohon maaf agak telat. Bentar ya. Ini kemana diambil? Jangan sama ya. Enggak ada. Mana? Ini saya jawab ya, Pak. Nanti. Pakai dasar itu kalau bujur di mana itu biasanya pakai telur kalau teknik ngomong. Pasti ngambil PKN. Tapi hari ini ya. Iya. Oke, selamat para Pak Yitno. Kita membahas tentang dampak teknik kehidupan manusia ya. Jadi perkuliahan kita ini perkuliahan yang ke 9, jadi tatap muka ke 9 sebenarnya kalau kita mau urutkan, tapi nanti kita akan bolak-balik gitu ya. Jadi akan coba Pak Yitno menerangkan, kemudian menjelaskan tugas kalian. Mungkin setelah hari raya kita sudah konsentrasi ke tugas untuk menyelesaikan kalian, proses pembutuhan dan lain sebagainya nanti kita laksanakan setelah hari raya. Nah ini menyelesaikan sebenarnya materi yang harus diselesaikan sebelum UTS kemarin, tapi nggak apa-apa kita coba untuk menerangkan lebih. Uh, jadi ketika teknologi itu acuan dia, sejak kapan sih industrial sekarang kan industrial 4.0 itu yang 4.0. Sejak kapan dimulai industri-industri itu? Pertama, awal ketika prinsip industri 4.1 sebenarnya orang-orang ketika masuk dunia industri itu kebutuhan utamanya harus disekolahkan.
konsep dasar orang-orang sekolah dulu itu sebenarnya orang-orang yang dipersiapkan untuk bisa masuk dunia industri. Karena apa? Dunia industri itu selalu untuk penyeragaman, ya, penyeragaman berpikir, penyeragaman pekerjaan, penyeragaman. Nah, oleh karena itu dimunculkannya yang namanya industri, ya, revolusi industri. Baik revolusi industri 4.1 mulai 4.0 maupun industri 1.0, semua konsepnya adalah penyamaan persepsi, adalah jadi dari sekian orang yang banyak berpikir heterogen, berpikir manusia yang bermacam-macam itu dihomogenkan, dikonsepkan menjadi satu. Karena apa? Tujuannya adalah supaya di dalam proses produksi mereka seragam. Nah, dampak seperti ini maka mau tidak mau manusia berpikirnya sekarang pada teknologi. Dan sekarang tidak berpikir lagi kepada teknologi, sudah pada AI, ya, intelijensi buatan, atau kita sebut juga dengan kecerdasan buatan. Manusia sudah kalah cerdas itu, ya. Jadi manusia untuk berpikir menghitung lama sekali kita. Ini kali ini kali ini kali ini lama sekali sudah kalah dengan peralatannya, apalagi kecerdasan buatan. Bagaimana alat-alat digital, kamera dan lain sebagainya yang sudah menggunakan AI itu mampu melihat, oh, pada posisi ini kurang cerah, pada posisi ini kurang terlalu dalam, pada posisi ini dia butuh lebih lebih transparasinya harus lebih tinggi. Kemudian pada posisi ini pencahayaannya kurang. Kecerdasan-kecerdasan buatan itulah yang harus selanjutnya akan mengganti peranan manusia. Pertama adalah materi. Manusia memerlukan materi biotis dan non biotis. Materi biotis merupakan bahan benda hidup berupa protein, materi non biotis mulai dari gas oksigen. Nah, ketika berbicara tentang material seperti ini, jadi konsep awal dasar dari kegiatan ini memang eh, kita itu sebenarnya sudah apa ya istilahnya, sudah berkecimpung dalam kegiatan kita keseharian kita, itu tidak terlepas dari penggunaan teknologi. Silakan absen di sini, nulis nim, nulis nama nim, nama underscore nim underscore kelas. Oke, kami lanjutkan. Jadi eh, nah, ini adalah material yang mau tidak mau berhubungan ketat dengan kita. Ketika kita bicara teknologi, jangan lupa juga bicara sumber daya materialnya ada enggak. Ketika kita membuat pabrik, kita harus juga berpikirkan tentang supply chain manajemennya enggak. Bagaimana supply chain itu mengatur kebutuhan material-material yang mensuplai untuk produksi. Itu harus kita pikirkan. Artinya materi ini juga harus menjadi bahan pemikiran ketika kita menerapkan atau kita menerima atau kita sedang menciptakan sebuah teknologi. Tidak boleh ketika akan membuat teknologi, apalagi teknologi terapan, terus kita tidak tahu materialnya dari mana, tidak tahu. Itu sangat tidak boleh. Kemudian juga tidak lupa kita harus berpikir tentang energi. Nah, keberadaan energi kita sudah pelajari di lalu-lalu bahwa apa saja yang siap untuk menyalurkan atau membuat energi, baik itu disimpan sebagai juga juga dipakai sebagai energi alternatif. Kira-kira apa yang harus dilakukan manusia ketika proses energi itu ditransfer? Nah, proses mengubah energi-energi ini untuk menjadi lebih praktis gitu, ya, yaitu berpikir, artinya kita sebagai manusia atau kita sebagai orang itu merupakan pokok utama gitu, ya, yang harus berpikir supaya teknologi-teknologi itu bisa diterapkan secara baik. Ini tentang teori-teori energi, ya. Jadi sekarang lebih pada energi
listrik gitu ya. Ketika kita menggunakan penggunaan energi listrik. Jauh ini berapa di Jawa Timur pembangkit listrik yang paling besar selain di Python ya. Python itu merubah energi listrik ya. Jadi mereka membakar batu bara gitu ya untuk menyalakan kettle uap gitu ya, dan kettle uapnya itu untuk uh, dipergunakan uh, untuk memutar generator yang akan mengubah menjadi listrik ini. Jadi sebenarnya bukan 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 energi batu bara sebenarnya yang ada di Python itu ya, ada sebenarnya uap ya, kettle uap. Berarti uap-uap itu batu bara sebagai bahan pembakar. Kenapa dia harus mengambil posisi di pesisir pantai gitu, atau di pinggiran pantai? Karena proses pengambilan batu bara dari Kalimantan dan sebagainya dia diangkut di kapal-kapal itu ya, kapal-kapal batu bara itu selanjutnya terus kemudian disalurkan. Kok sulit banget ya? Bentar. Wifi-nya wifi-nya kacau. Halo, Mas. Ini dari yang sudah dicoret tadi, ya. Itu salah satu. Ini yang ini. Makanya tadi dimasukkan tapi korban nggak dikasih. Korbannya lebih aman di sini Oke, mulai bisa ya. Jadi pembangkit listrik ini tenaga air kita tahu Python, terus kemudian yang daerah Probolinggo itu kita tahu Mendalan yang ada di daerah Ngantang dan sebagainya, terus kemudian Karangkates yang di kalau Karangkates itu dari bendungan ya, jadi pengubahnya seperti ini, seperti pada gambar ini, contohnya di Karangkates Blitar gitu ya, jadi merubah air, terus kemudian membuat saluran itu, terus kemudian memutar turbin, dan turbin itu memutar generator, generator menghasilkan listrik. Sementara Indonesia seperti itu, proses pengubahan teknologi kelistrikannya kalau tidak dari uap yang dibakar dengan menggunakan batu bara, dia juga menggunakan bendungan dari debit air yang tinggi. Kincir angin sedang dibuat oleh Mas Ricky Elson yang menciptakan mobil listrik itu. Kincir angin dia akan membuat di Ciherias ya, di Ciherias itu dia membuat turbin-turbin dari
dari kincir angin itu ya untuk mengubah gerakan-gerakan itu untuk memutar generator. Nah ini pembangkit listrik. Nanti akan ya ini yang sedang kita gerakkan. Ini ketika saya menjadi bekerja di Rumah Dahlan Iskan ya di Kementerian BUMN ya sempat antara sekitar 3 tahunan bekerja di sana. Pak Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN waktu itu sudah menceritakan bagaimana teknologi nuklir. Nuklir itu menurut rancangan beliau nantinya itu akan seperti dijual kayak LPG gitu ya. Jadi nuklir dalam kemasan. Itu apa? Ini salah satu pembangkit listrik terbesar gitu dan kita mempunyai potensi gitu, mempunyai potensi untuk punya nuklir bahan-bahan nuklir yang sangat luar biasa gitu, yang sangat melimpah di Indonesia. Nah, ini yang akan kita buat tapi high risk gitu ya, resikonya sangat besar. Karena apa? Kita contoh tsunami yang terjadi pada Jepang, jadi sebelum tsunami di Aceh atau sesudahnya, saya lupa ya, sebelum tsunami di Aceh kayaknya. Nah, itu yang ditakutkan bukan dampak tsunami-nya yang di Jepang itu bukan, tapi reaktor nuklirnya ini yang dikhawatirkan. Sampai dia meledak, maka seperti kejadian dulu gitu ya, seperti dibom pada waktu Hiroshima Nagasaki dulu. Jadi kepanikan Jepang saat itu bukan efek kena tsunami terus banjir melimpah dan sebagainya enggak. Ketakutan para teknokrat Jepang itu bagaimana seandainya reaktor nuklirnya ini pecah gitu ya. Nah itu malah akan berdampak sangat besar gitu ya, bisa kiamat bagi Jepang gitu ya. Tetapi sebenarnya energi mensuplai di Jepang itu adalah dari nuklir ini karena ya dianggap melimpah terus lebih murah. Kan kita bayar listrik sekarang sudah berapa mahal itu karena pembiayaan kita pembelian batu baranya mahal, apalagi kalau diesel lebih mahal lagi gitu ya. Nah, nuklir akan menjadi pilihan kita nanti ke depan sebagai pembangkit listrik. Kemudian diesel, kita bayangkan 1 liter sekarang 8.000 solar ya, anggap saja 8.000. Berapa kalau kita anggap saja ada Buana itu kalau listriknya mati terus kemudian dia harus memutar generatornya dengan menggunakan diesel itu menghabiskan banyak uang gitu ya untuk 1 jam saja wis sambat-sambat gitu ya karena diesel mahal. Makanya pembangkit listrik dengan menggunakan tenaga diesel uh, belum belum menjadi pilihan ya kecuali kalau kondisi darurat. Nah, energi nuklir sebenarnya apa ya yang menyebabkan beberapa ketakutan kita terutama pada makhluk hidup itu ya. Pengaruh radiasi terhadap makhluk hidup. Sinar zat yang timbul dari suatu zat radioaktif misalnya sinar X, gamma dapat mengakibatkan hal-hal berikut. 1. Kematian. Gitu ya. Sinar gamma dapat menembus pembungkus dan membunuh kuman yang ada di dalam bungkusan tanpa merusak pembungkus. Nah, Anda kalau di kemoterapi itu berarti kan menggunakan sinar gamma gitu ya untuk mematikan virus gitu ya. Tetapi mau tidak mau juga jaringan yang lain juga rusak. Mengapa para penderita kanker itu ya itu ketika dia di kemoterapi 1, 2 sampai 3 kali itu rambutnya dia rontok itu bukan karena kankernya, itu efek kemoterapi. Karena apa? Bagian tubuh yang lain juga akan terkena gitu dampak dari sinar gamma yang masuk ke dalam tubuh. Jadi beberapa saraf-saraf di tubuh kita yang kena sinar gamma juga akan mati. Nah, makanya dia kepalanya jadi botak, rambutnya jadi rontok itu karena efek sinar gamma. Kemudian energi nuklir radiasinya juga bisa hambatan pertumbuhan. Jadi beberapa tempat yang berdekatan dengan reaktor nuklir itu untuk tanamannya tidak bagus gitu ya. Jadi dia cenderung daunnya banyak tapi tidak menumbuhkan umbi yang bagus karena efek hambatan pertumbuhan dari radiasi nuklir. Dan kemudian bagaimana orang yang dibawa sutet gitu ya saluran listrik tegangan tinggi gitu. Orang-orang di sana cenderung kepalanya sakit, sering migrain dan lain sebagainya karena ada beberapa yang frekuensi dari kelistrikan itu
merusak pada jaringan otak kita. Perubahan sifat-sifat genetis, jadi kalau sinar gamma ini mengenai tubuh seseorang, maka kromosomnya juga akan mengalami perubahan, tidak bisa tumbuh secara normal gitu ya. Nah, itu untuk misalnya pada beberapa beberapa kalau untuk tumbuh-tumbuhan, untuk padi dan sebagainya itu ya dipakai. Nuklir untuk pemuliaan padi dan tumbuhan lain. Sifat-sifat gamma yang dapat menimbulkan mutasi pada gen dari biji yang dapat. Nah, kalau Anda sering melihat film-film yang di luar negeri itu ya, perubahan gen, mutasi, mutan gitu ya. Jadi orang jadi tangannya melebar dan sebagainya, itu adalah sedikit simulasi ya kalau kita nanti menggunakan teknologi, dan dampaknya tidak dihitung gitu, dampaknya tidak dihitung, dan itu reaksi itu mengenai tubuh manusia, maka mau tidak mau kita akan uh, berubah menjadi mutan gitu ya, jadi kepalanya memanjang dan sebagainya. Itu gambarannya. Artinya ide seperti itu adalah dimunculkan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan berteknologi tinggi. Jadi ketika dia radiasi gamma ini mengenai tubuh, bagian tubuh ini menjadi lunak dan sebagainya, seperti itu. Kemudian nuklir untuk industri, beberapa radiasi sinar radioaktif dapat dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut. Pertama, industri kayu. Industri kayu biasanya untuk pengeringan dan mematikan jamur pada kayu, atau seperti difumigasi, tapi ini fumigasinya menggunakan radiasi gitu. Jadi supaya batang kayu yang ada di dalamnya ada kayak rotor dan sebagainya, dia cepat mati. Nah, serat tekstil, ini tekstil juga menggunakan nuklir, radiasi. Industri kulit dan industri pengawetan makanan, terutama adalah pada kesehatan. Ini sangat tinggi sekali ya penggunaan nuklir radioaktif. Terus kemudian nuklir untuk industri radiografi, nah, untuk ronsen dan sebagainya, untuk hidrologi, untuk studi pencemaran lingkungan. Jadi ketika kita menggunakan nuklir untuk kebutuhan industri, fungsi-fungsi ini yang sebenarnya sering terjadi atau sering dipakai. Kemudian setelah kita mengenal teknologi nuklir, kita mengenal mesin ya. Mesin-mesin dulu. Jadi sebelum Anda mengenal kendaraan-kendaraan yang seperti sekarang, dulu mesin premium, yaitu gerakan pembakaran yang terjadi antara silinder dan piston. Jadi di sepeda motor kalian itu yang anak-anak STM itu tahu, sebenarnya di sepeda motor itu adalah pergerakan silinder dan piston. Jadi kayak tabung kini, kemudian ada pengapian bensin itu kan, kalau dulu dia menggunakan karburator, jadi karburator itu nyemprot mengkabutkan bensin itu, terus kemudian ada busi, jadi sebelum motor-motor metik gitu ya, jadi dikabutkan setelah bensin itu dalam kondisi panas, dipampatkan panas, kemudian dipetik dengan menggunakan api dari busi, maka dia bergerak. Tas pembakaran yang meledak-meledak, naik turun itu menggerakkan roda motor kalian gitu ya, dengan kecepatan tinggi ya. Kalau kita ngegas kan berapa kali pembakaran, makanya kalau telat kadang sampai bunyi das itu kan karena antara pembakaran dengan pengkabutannya tidak seimbang. Makanya bunyi kendaraan kalian juga masih berisik gitu ya. Itu adalah mesin premium gitu ya. Jadi ada yang kalau kalau di prosesnya anak-anak teknik mesin itu tahu. Dan kemudian mesin diesel dengan menggunakan solar. Kalau sudah solar tidak lagi, malah bedanya apa bensin dengan solar? Kalau bensin masih menggunakan pengapian atau dengan menggunakan api untuk membakar bensin. Kalau solar enggak. Kalau solar dia angin, jadi anginnya dipanaskan, angin ditekan. Angin itu kalau dipanaskan akan menjadi panas, itu ditekan panas, terus kemudian solarnya yang dia semprotkan cas gitu ya. Jadi mungkin melebihi kalau anak-anak PVKK kenal kenal apa ya, semprotannya Gardens apa itu yang untuk rambut, untuk apa itu, mungkin lebih lembut dari itu ya. Jadi akhirnya dikabutan itu menjadi meledak ketika api dipanaskan, terus pengkabutannya solarnya dikabutkan, maka menjadi ledak, dan ledakan naik turun pada piston itu yang menggerakkan mesin. Antara bensin dan, kalau bensin sudah tidak, bensin dan solar itu ya, nanti adik-adik yang bisa membedakan. Ketika kita menggunakan bensin berarti masih menggunakan busi, menggunakan pengapian, percikan api dari kelistrikan.
Tetapi kalau sudah diesel atau solar enggak, dia memanaskan angin yang dipampatkan sehingga panas, terus kemudian disemprotkan dengan menggunakan solar pengkabutan itu, maka terjadi pembakaran. Sama-sama pembakaran tapi sumber sumber apinya berbeda. Ya. Oke, mesin uap ini yang merubah. Jadi uap itu Anda bukan seperti uap kalau Anda nanak nasi itu ya. Ini lebih lebih tinggi ya. Jadi eh, yang Pak Yitno ketahui ketika PKL di pabrik gula waktu STM itu ada mesin uap dengan yang namanya pipa pipa air dan pipa api. Jadi membedakan dua. Kalau di Python saya tidak tahu ya apakah itu jenis pipa air atau pipa api. Bedanya eh, kalau pipa air itu berarti eh, dalam bejana, dalam lingkaran itu ada air dulu, itu ya, ada air dulu, terus kemudian dia dibakar dari bawah, ya itu pipa air. Uapnya disalurkan melalui pipa. Tapi kalau pipa api ada air, ada bejana juga airnya di situ, apinya itu ada pipa lagi masuk ke dalam bejana itu. Lah apinya itu dimasukkan ke dalam pipa itu sehingga kepanasan ini tidak dibakar dari bawah tetapi panasnya melalui pipa itu. Nah, itu yang membedakan beberapa mesin uap. Tapi Pak Yusna sudah tidak tahu lagi ya teknologi yang terbaru seperti apa. Saya kira akan lebih efisien lagi karena mesin uap ini paling tinggi untuk penggunaan kelistrikan di negara kita gitu ya karena batu bara masih melimpahnya. Batu bara itu bukan sebenarnya batu bara kayak arang gitu ya, membakar itu ya, membakar apa ya, membakar mesin uap ini untuk dijadikan uap. Nah, tekanan uap yang tinggi itulah yang menggerakkan turbin. Jadi seingat saya waktu itu ya, tekanan uap ini kalau kalau kena tangan kita bisa lubang ini. Ya, angin panas itu mengenai tangan kita bisa lubang. Hampir seperti laser juga gitu ya. Jadi eh, ketika uap uap itu memiliki kekuatan ya ketika tekanannya tinggi terus kemudian anggap saja kalian orang lihat putu ayu gitu ya itu kan uap gitu ya menguap itu kalau dilepaskan gitu ya karena uap angin yang merubah air menjadi angin melalui pemanasan atau uap itu tekanannya tinggi jadi kalau di Python sana nggak boleh itu kena kalian atau kena tangan orang bisa terluka itu karena saking tingginya, saking tingginya tekanan dari uap itu. Kemudian kalau mesin jet ini adalah bahan bakar dan udara mengandung O2 diinjeksikan ke dalam tabung pembakar. Pada pembakar tersebut membentuk gas disertai suhu tinggi. Pengembangan gas itulah yang menurut pesawat. Nah ini kalau ini sudah lebih teknologinya lebih tinggi ya. Kita nanti akan bareng-bareng ngoncek sebenarnya mesin jet itu apa sih? Uh, Kalau dulu sebenarnya jet itu kan melebihi kecepatan suara ya. Jadi pergerakannya lebih cepat dibandingkan kecepatan suara. Tapi ini nanti kita silahkan Anda cross check di internet apa sebenarnya pergerakan dari mesin jet itu apa gitu ya. Nanti Anda cek di sana. Nah, kemudian ini yang sekarang kita lakukan komputer. Nah, sebenarnya tidak terlepas dari penemuan Faraday. Jadi ketika dia menemukan listrik, maka mau tidak mau eh, kita akan berkembang gitu ya. Jadi komputer itu sebenarnya alat bantu secara elektronik gitu ya. Sebenarnya awal mula komputernya dipakai untuk ngetik gitu ya. Penggantinya mesin ketik manual gitu ya. Kita butuh komputer untuk apa? Untuk menyimpan data, storage dan sebagainya. Kalau Anda mengambil perkuliahan kami teknologi informasi ATI apa akselerasi teknologi informasi akan ditunjukkan ya dasar-dasar komputer, dasar-dasar teknologi itu apa saja. Di komputer itu ada penyimpanan, pengolahan, dan pemanggilan data seperti itu. Jadi itu yang dilakukan. Kemudian pertama telepon ensiklopedi bagaimana dipakai fungsinya adalah untuk menyimpan data nomor telepon. Terus kemudian robot pelayan rumah tangga ini yang sekarang sudah jadi sebenarnya robot itu tidak harus berbentuk manusia, terus kemudian memberikan pelayanan, bikin apa itu kan imajinasi orang gitu ya, imajinasi manusia untuk membuat robot pelayan rumah tangga. Sebenarnya kalau kita mau ke perusahaan besar itu sudah robotik ya, dia bagaimana memasang memasang alat komputer itu sudah robotik semuanya, tidak ada yang menggunakan manual itu sudah robot. Nanti akan kami kirimkan video kalian video bagaimana pada proses pembuatan mobil Nissan ya
bagaimana pengecatan, pemasangan ban itu sebenarnya sudah robotik. Jadi jangan dibayangkan kalau robot ya ada seperti tubuh manusia yang ada di Jepang gitu ya. Itu kan sebenarnya untuk hiburan, untuk entertain gitu ya. Tapi sebenarnya robotik yang dipakai di industri ya sudah robotik itu yang menggunakan apa intelijensi itu ya. Pasang baut, dia tidak akan lepas gitu. Kalau manusia kan kayak kalian gitu pasang opo itu kalau habis habis nonton filmnya Nadine dan siapa gitu Anda apa itu Manopo itu sama namanya lah itu mungkin Anda jatuh cinta sama dia pasang bautnya keliru kabeh yang cowok-cowok gitu ya. Tapi kalau kalau robotik kan per titik dia pergerakannya tetap jadi nggak boleh salah kecepatannya juga nggak boleh salah kalau lepas ya berarti akan rusak semuanya tapi pasti ke posisinya pasti pasti akurasi gitu ya benar-benar akurasi. Nah, kemudian ini lebih ke apa ya call center gitu ya. Sekarang dan sebagainya itu sudah mesin semuanya gitu ya menggunakan AI seperti itu. Belanja menggunakan melalui telepon berarti Anda online, ada pelayanan, ada pengiriman, itu proses semua ya berarti teknologi yang dipakai orang kita kebergantungan kepada teknologi seperti itu. Pusat informasi sekarang apa yang Anda tidak bisa dapat? Google itu sebagai pusat informasi. Kalian harus berpikir juga Google itu seberapa servernya nanti ya. Dia menyimpan data sedunia, setiap orang tanya akan dimunculkan. Jadi melalui search engine ya, melalui SEO-nya ya, search optimization engine, berarti pencarian secara 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 optimasi, secara langsung gitu. Berarti orang yang mengupload dan orang yang mencari data itu akan muncul berulang-ulang. Ya. Contohnya sekarang yang lagi ngetren kamu apa gitu ya, lagi ngetren tentang kasus apa yang terbaru. Contohnya uh, ini lagi ngetren-ngetrennya sepak bola gitu lah, MU dan lain sebagainya lagi menangnya Chelsea gitu ya, atau lagi menangnya Juventus itu ya yaitu di pencarian orang sedunia yang muncul yang levelnya tertinggi. Jadi kalau Anda lihat di Google nulis Adibuana itu, Adibuana berita apa yang paling sering diakses manusia atau diakses orang gitu. Mungkin dia ke penggunaan mitra dan sebagainya. Optimization engine-nya dia mencari di situ. Komputer simulasi, game itu adalah komputer simulasi gitu ya. Anak-anak lagi Mobile Legend itu adalah komputer simulasi, bukan robotik kerja, bukan pusat informasi data, tapi dia pada komputer simulasi. Ya. Jadi mensimulasikan bagaimana tembak-tembakan, bagaimana dia bereksperimen dengan menu ini dia berulang-ulang, itu adalah simulasi. Dan ketika simulasi, ya database-nya harus besar karena ketika di beberapa kejadian yang sama dan lain sebagainya akan diminta ulang dan dipakai dalam jangka waktu yang sama. Gitu. Orang sedunia main Mobile Legends berapa ribu, berapa juta orang itu dalam satu hari akses. Apalagi kalau kalian sudah gamenya, uh, saya nggak begitu paham dan tidak ingin paham gitu ya tentang Mobile Legends gitu. Kalau nanti uh, saya pinter Mobile Legends nggak bisa ngajar gitu ya, karena kita kebergantungan pada teknologi itu. Robot pekerja ini tadi selain tadi ada robot rumah tangga ada robot pekerja. Nah, pada industri-industri itu ada robot kerja bagaimana dia memutar baling-baling, bagaimana dia memasang ini, bagaimana dia menghubungkan satu unit departemen dengan departemen yang lain. Nah, kalau ingin tahu nanti pada pembuatan mobil Nissan gitu ya, wah itu luar biasa. Itu semuanya robot pekerja, bergerak semuanya. Manusianya tinggal keluar untuk tes saja ya, drive untuk ngetes kecepatan dan sebagainya. Robot untuk percobaan ilmiah, ya ini biasanya pada bahan-bahan kimia gitu ya. Jadi yang tidak boleh dipegang oleh tangan manusia, dia menggunakan robot, terutama pada pola-pola bagian-bagian radiasi. Komputer analisis, nah ini yang keilmuannya Pak Yitno dan sebenarnya di sini komputer analisis. Pak Yitno mengenal software SPSS, Pak Yitno mengenal software apa ya macam-macam lah yang fungsinya untuk penggunaan analisis untuk menghitung komparasi perbedaan untuk menghitung kayak regresi hubungan
untuk menghitung faktorial, ada faktor enggak, ada hubungan enggak pengaruh antara pembelajaran IAD dengan hasil ujian akhir semester kayak begitu. Ada perbedaan enggak antara pembelajaran daring dan pembelajaran luring terhadap kelulusan mahasiswa kayak begitu ya. Jadi ini adalah komputer analisis ya, untuk kebutuhan analisa. Komunikasi ini alat komunikasi itu ya. Jadi setelah kita tadi mengenal komputer, terus mengenal mesin, berikutnya kita harus mengenal komunikasi. Pertama, awal kita melakukan komunikasi adalah dengan media cetak atau percetakan. Itu adalah bagian dari komunikasi, ya. Terus kemudian ada telegraf. Ini menyimpan, mengirim pesan, gitu ya. Tapi tertentu, gitu ya. Jadi dalam pertengahan abad 18 sudah ada telegraf. Dia menggunakan sandi dan sebagainya yang bisa dibaca, gitu ya. Anda kalau dulu bunyi dit, 3 kali ketukan itu huruf A, dit, 6 kali ketukan huruf C, dit, panjang titik, titik itu seperti sandi Morse gitu ya, dibaca oleh kita hanya ngirim gelombang dit, itu di sana dibaca dit. Nah itu dia baca oh tulisannya S. Berarti lama membaca telegraf waktu itu gitu ya, lama. Berikutnya lebih ke telepon lagi, lebih ke Graham Bell menemukan 1876, menemukan telegraf, menemukan radio gitu, makaroni ya. Ketika dia menemukan radio, maka pengembangannya ke telepon gitu ya. Jadi gelombang radio kita sudah bisa bicara. Kalau telegraf tadi satu arah, ya hanya mengirim pesan gitu ya. Tapi kalau telepon sudah bisa 2 arah gitu, sudah bisa jawab-jawaban gitu. Dulu sebelum ada HP apa ya saya lupa namanya itu yang uh, apa messenger bukan messenger apa ya nama saya lupa kecil itu untuk mengirim pesan gitu. Jadi itu punya itu dulu koren gitu ya. Kemudian ada televisi dan berikutnya sudah berkembang sekarang sudah tidak butuh televisi kita sudah menggunakan video call gitu ya. Orang semakin dekat orang akan selalu dengan melihat posisi gitu. Nah, dampak ilmu alamiah terhadap teknologi adalah seperti ini pada sandang, pangan, dan lain sebagainya. Ini nanti Anda pelajari sendiri ya dampaknya. Ada ketika batu bara habis karena kita menggunakan, kemudian air habis juga karena kita sekarang sudah kehabisan apa-apa gitu ya, karena semuanya serba serba sudah tidak bisa didaur ulang lagi gitu. Lama-lama kita tidak punya sumber mata air yang bagus karena ya kita habis hutan hewan tanah. Nanti Anda baca ya, jadi sebagian Anda baca uh, biar uh, materinya sudah ada sebenarnya untuk memperdalam itu. Oke, terima kasih ya karena Pak Yatno hari tadi habis dari Trunojoyo SMA karena tanggal 19 ini kan ulang tahunnya kampus yang ke-50 tahun ya. Jadi menelisik kampus pertama di Buana itu di SDN Trunojoyo di Jalan SDN Sutomo namanya, SDN Negeri Sutomo di Jalan Trunojoyo, jalan yang mau ke TP itu ya di sana. Kita nanti akan napak tilas dan mengadakan sarasehan di sana. Nah, pagi tadi Pak Yitno setelah bikin link kalian berangkat ke Sutomo dan pulangnya terlambat untuk ngajar itu. Nah, dari sana tadi ngomong terus sini ngomong lagi kering gitu ya. Nah, daripada nanti batal puasa, maka saya akhiri pertemuan siang hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Kita minggu depan off saja ya. Kita kan persiapan hari raya itu ya. Sudah hari raya atau belum itu? Ya. Terus kita ketemu setelah hari raya. Setelah hari raya akan saya kirimkan hasil review tugas kalian dan nanti saya minta per kelompok silahkan foto karena tidak sempat Pak Yitno mendatangi kalian. Saya minta Anda foto bergerombol gitu ya, berkelompok dengan background putih gitu ya. Entah tembok atau apa nanti kirim ke Pak Yitno akan saya buatkan cover dari buku kalian gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Kira-kira? Jadi foto bergerombol seperti ini saya coba saya kasih contoh. Assalamualaikum. Backgroundnya Berarti untuk yang di luar kota itu harus ke Surabaya gitu, Bapak? Kenapa? Iya, ya apa ya caranya supaya supaya kalian bisa berkumpul gitu loh.
mau ke Surabaya atau ada yang dari luar kota, berapa banyak? Kalau nggak ada kirim foto background putih ya, nanti biar di crop saya tata. Kayak begini loh, ada deh. Nah, bikin foto bergerombol. Kalau bisa bergerombol, yang satu tim, aduh, nggak bisa dilihat. Mana ya ada fotonya? Di sini saja. Nah, kayak gini saja lah ya. Foto bergerombol gini loh ya. Nah, belakang temboknya putih. Yang bisa bergerombol. Yang tidak bisa bergerombol, ya foto bergaya, backgroundnya putih. Nanti kita gabung-gabung per kelompok ya. Nah, nanti setelah hari raya, tolong dikumpulkan nanti biar saya bisa ngedit. Karena ini nanti kan kalau dikeluarkan, ini nanti saya coba saya crop, terus kemudian backgroundnya kan jadi begini. Kita rubah backgroundnya, kalian, nah kita rubah jadi seperti ini. Nah, ini sebenarnya foto awalnya ya jelek kayak begini. Ini tuh foto dasarnya ini tadi, ya ini putih kayak tembok ini tadi. Nah, kalau ini foto studio, ini mau foto ke studio ya sekali-sekali lah, walaupun belum lulus. Kalian kan bisa juga nanti lulusnya nggak sama, ada yang sudah tahu-tahu semester 6 melahirkan, ada yang semester 6 ternyata jatuh cinta sama anak luar negeri, akhirnya nggak bisa lulus. Lah sebelum lulus, mumpung masih bisa bareng-bareng, sekali-kali dong foto studio kayak begini gitu ya. Ini kakak kelas angkatan 2016, kompak banget ini ya. Saya itu pengumpul foto-foto alumni gitu ya. Kalau alumni mengumpulkan fotonya ke saya gitu. Jadi saya punya database anak-anak angkatan itu. Ya, silakan diatur sendiri yang nama-nama per kelompok itu, penting nanti dipakai untuk background cover bukunya ada. Kalau yang terpaksa di luar kota atau di luar Jawa ya foto sendiri yang bergaya menghadap ke kamera, nanti saya coba editing gitu. Ya seperti ini kan foto foto menggabungkan gitu ya. Ini Pak Yitno foto sendiri, pasangannya foto sendiri, kita gabungkan ya, nanti diatur. Yang penting backgroundnya putih, ya kayak gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup ya, tenggorokannya Pak Yitno kering daripada nanti batal puasa karena mengajar nih yang berdosa kalian. Cukup ya, terima kasih. Sudah absen semua, silakan yang belum absen nulis di sini nama underscore name underscore kelas, kemudian saya belum sempat membuat absensi di Firlenda, nggak apa-apa, rekaman hari ini nanti saya tempelkan ke, saya embed ke Firlenda. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.